Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor ini. Masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Sebelum itu, terlebih dahulu kami mau mengucapkan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Kawan-kawan yang lagi menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan ya, semoga Bro Ayung waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biru. Langsung cerita aja. Ada cerita apa hari ini, Bro Ayung? Ya, hari ini ada cerita di masa lalu. Nggak bosen-bosen mungkin ya. Ini dari Tumaritis, Bi, lagi-lagi. Saya termasuk ngalamin sendiri waktu itu kejadiannya. Jadi kisah ini sekitar tahun berapa lah. Pokoknya saya masih SD itu aja masih kelas 6-an. Kalau kelas 6 sekarang mungkin bocah-bocah sekarang udah banyak tahunnya, udah bisa main gadget, udah bisa jawab omongannya orang tua, udah macem-macem. Nah, kalau dulu itu lebih ke ya yang penting ngertinya main, sekolah aja nggak terlalu banget untuk urusan gimana ngerjain soal. Nah, pokoknya yang penting main. Dan saat itu tentu di kami belum ada listrik ya, Bi. Alamnya masih seperti itu dan lagi rame-ramenya waktu zaman tersebut itu ilmu-ilmu kanuragan, pada belajar-belajar begitu loh. Itu ada ilmu macan rame-ramenya. Ntar ada yang ngajarin begitu pengisian-pengisian begitu, nanti jadi seolah-olah kita tuh punya kekuatan macan, padahal mah saya sendiri kalau diisi apa rasanya juga nggak ada apa-apa. Bohongan itu. Iya, tapi saya itu harus jadi seperti macan banget gerakannya. Demi menjaga harga diri. Iya, gitu ya. Apalagi yang gurunya itu ya orang dewasa gitu kan, dan anaknya orang rada dihormati. Melas kalau saya nggak jadi, berarti saya harus jadi. Nanti misalnya ada wingka atau pecahan genteng, itu namanya wingka, ditaruh di latar. Terus, ayo ambil, nggak ada yang bakal bisa ngambil itu. Nanti mental. Saya mental, Bi, karena saya itu menghargai, menjaga reputasi. Seolah-olah ada kekuatan yang dorong saya supaya nggak bisa menyentuh bata itu. Padahal nggak ada. Tapi artinya saya actingnya udah masuk waktu itu kan. Tapi seneng sih dapat pengakuan jujur seperti ini. Soalnya dulu sama di sini juga ada kejadian kayak gitu. Itu kan diriku juga jadi bertanya-tanya, ini bener nggak sih? Iya. Tapi lebih yakin. Ya pas saat itu percaya. Iya. Ya. Tapi belakangan nggak percaya. Dan ini dapat pengakuan dari dirimu. Dari pelaku, saya yakin ketika waktu itu kan meleng, Bi. Berarti si bos atau yang ngajar itu lagi, gurunya lagi ngadep ke sana. Teman yang giliran pada jadi 2 orang. Terus saya dari belakang, guru ke sana lagi medang kan. Tul, ya enteng gampang. Katanya, oh enggak, pokoknya begini-begini nggak bakalan kuat. Nanti kalau dalam pertarungan nggak ada yang bisa nyentuh. Seperti itu. Terus kesananya nanti ada film gerhana ya. Terus pakai set gitu kan. Kayak STV itu. Siapa namanya ya, Bi ya? Lupa saya itu. Yang gondrong. Biar siapa itu? Oh, Pies. Yes, pokoknya itulah. Ya, itu. Saya seperti itu dulu. Saya ini padahal ini nggak apa-apa, tapi saya pura-pura jadi macan dengan kemacanan saya lah waktu itu, dan serem banget ceritanya. Dan beberapa orang yang puluhan itu tuh sama. Ketika 1-2 hari saya itu nggak pernah menanyakan, karena mungkin saya itu yang nggak masuk, badan saya diisi. Tapi teman-teman masuk karena pantas semua. Apalagi yang badannya gede, tampangnya serem, udah macan banget, cuman nggak ada buntutnya. Bahkan ada beberapa yang supaya style macan itu lebih mirip banget, dipakai sarung, ditaruh di sini. Ada di belakang temen itu yang ngikat, terus deg-deg lama-lama kan jadi buntut kecil. Jadi pas jadi udah macan banget, lebih ke kucing mungkin ya. Tapi jadi kayak gitu. Tapi ketika 3 hari saya itu ngobrol di sekolahan, saya bilang, ini kan jadi macan, kamu jadi macan beneran? Iya, kan jadi macan, serem, pantas. Bisa nih pantas, jadi macan beneran apa enggak? Oh, melas, katanya melas, nggak enak sama gurunya kayak gitu. Temen yang lain nggak, yang umuran di atasnya juga ngomongnya seperti itu. Cuman percaya lagi ketika ada yang kesurupan, itu nggak ada hubungannya sama macan, tapi kesurupan dari makam belakang katanya. Itu kunti, Bi. Karena dari bocah kecil perempuan ngekek-ngekek, tenaganya itu keras banget. Ngikik-ngikik begitu, gelap kan serem banget, dipegangin 6 orang di kiri. Terus di belakangnya ada, cuman dilempar-lempar begitu aja. Itu asli. Tapi yang ilmu itu enggak. Tapi tetap kita berangkat dan ada kemisannya.
ada Upeti. dan dia ya semakin menjadi, apalagi katanya dulu nyantri di mana wis seperti itu. Akhirnya ilmu yang dari orang tersebut, sebut saja Mbak Sukir wis lah ya, Mas Sukir itu kurang mantep karena pada saat pertarungan beneran di SD saya cuman ditendangin sama kelas 6. Waktu ceritanya itu ya di kebon, ya itu di belakang sekolahan. Terus biasa kalau dulu kan berantem itu lumrah. Kalau sekarang udah urusannya panjang kan. Itu harus jadi macan. Pas jadi macan itu ditendangnya sakit banget kayak gitu kan. Berarti ilmu ini enggak hebat. Nyatanya saya ketendang. Enggak seperti kayak Wingka itu yang mental begitu kan. Nyari guru lagi, Bi. Dan guru itu enggak jauh-jauh, itu di samping rumah sebelah barat saya. Itu dulu ada yang namanya Dragon Umum, tempat mandi, tapi itu dari pemerintah. Sumur pompa. Sumur pompa, ya mereknya Dragon ya Bu ya. Itu ya sumur kejut begitu ya. Itu di sebelah baratnya itu ada rumah tua. Konon yang punya rumah waktu itu pasti di Jakarta, aki banget dia itu, maaf ya, tapi ditinggi-tinggikan kalau di kampung itu yang megang pasar rumput katanya. Jakarta. Sakti banget, berarti kan sakti banget. Itu anaknya yang ngajarin, Bi. Anaknya yang ngajarin, terus di situ saya ikut, tapi ikutnya nonton. Karena apa? Kamu belum cukup umur. Saya ngeliatin anak-anak yang udah agak dewasaan. Jadi SMP kelas 2, SMA, tapi jarang banget bocah SMA wis lah ya. Banyakan SMP sama yang udah dewasa nggak sekolah tapi nguli bawang, tukang songgol, pokoknya urusan sawah lah, itu pada berlatih di situ. Itu lebih ke apa? Bukan ke ilmu, tapi jurus-jurus. Diajari kayak gitu. Cuman kalau saya gambarin mungkin dibilang sadu, karena rumah tua, pelatarannya itu lebar banget, dan di depan rumah itu ada ceplikan yang dari bambu itu nyala semua di kiri kanan. Untuk rombongan para guru itu di depan pintu di utama di situ ya ada 2 orang, kiri kanannya itu kayak masyarakat yang tua-tua pada nonton gitu loh. Ya sinau sih bener, sinau indah kayak saya. Padahal dia juga nggak jadi apa-apa. Tapi men selamat bisa belani kampung kalau ada apa-apa katanya begitu. Saya pengen ikut banget Bi, kayaknya sakti banget sih pada main gitu ya, ada gerakan-gerakannya. Nah 1, 2, 3 kali aman, dan itu suaranya makin keluar dan makin banyak muridnya. Bukan dari RT saya, tapi dari RT sebelah, bahkan dari kampung desa sebelah yang di belakang itu ada yang ikut ke situ. Nah, itu berarti latihan yang keempat, berarti setiap malam seperti itu. Saya bocah kecil, seru dan serem karena di situ kan kalau saya kecil di umur SD ya, saya ngelihat TVRI di apa ya, TV jadul itu ada orang bahasa Indonesiaan mungkin kayak gini, adu argumen itu saya marah, saya takut karena mungkin dia jahat, marah-marah gitu kan. Lagi pula bahasa Indonesia saya belum hafal waktu itu, apalagi ketika simbahnya tadi ngajarin silat, ngajarin itu keras kayak tentara ngomong, saya takut tapi penasaran. Terus ada singgungan ke yang serem-serem, apalagi saat itu setiap ada orang ngumpul pasti acara-acara begitu dia ada yang dibakar-bakar loh, kayak modelnya apa, setanggi atau kemenyan, jajan-jajanan pasar. Jadi aromanya udah begitu, lampu-lampu, ada orang teriak-teriak, oh begini, keringatnya pating gembrobes ya. Saya itu ketakutan tapi penasaran. Hari itu mungkin 5 hari latihan, berarti sejak pembukaan muridnya itu tambah banyak. Ya banyak kala itu ya ada 12-an orang, itu random, ada yang SMP sampai yang bapak-bapak. Yang pertama bapak-bapak itu aman, gerakannya itu bagus-bagus banget lah menurut saya waktu itu, dan takjub. Bahkan yang nonton-nonton itu ada pemudi-pemudi, ibu-ibu muter begitu loh, nonton muter kayak ada pertunjukan debus lah di tengah seperti itu. Pas yang bapak-bapak udah geser, tinggal yang kloter kedua yang agak mudaan. Nah pas yang bocah-bocah SMP itu, kok ini gerakannya beda? Saya bilang, itu nyerocos mulut ini asal jeplak. Kita salah, saya bilang begitu. Di tengah kerumunan, itu salah. Karena yang saya perhatikan, itu saya praktekkan di rumah. Meskipun saya nggak ikut.
Oh pukulannya begini, sepakannya begini, itu gerakannya salah. Jadi dia kayak manuk, gerakannya kayak kalau ini kayak jurus bangau lah. Jurus bangau. Iya, kayak gitu posisinya, kayak jurus bangau. Kok gerakannya kayak gitu? Terus ketawa sendiri, ketawa sendiri. Itu bocah paling badung di tempat saya, bocah paling badung lah ya. Ketawa sendiri, kayak menghina kumpulan situlah. Kayak menghina, kayaknya ini sih pada mainan apa? Ini loh yang asli begitu, tapi kayak bukan dirinya. Ketawa ngakak dan suaranya orang dewasa, bukan anak-anak. Yang aneh mereka kayak nggak menyadari asik yang tua-tua makanin kacang, itu apa ketela yang direbus, ada kopi, kayak mereka asik karena banyaknya orang kan. Akhirnya ibu-ibu itu ada yang jengah, termasuk mbak saya. Krim, kayak telang bocah, itu lihat bocah itu nggak beres, itu nggak bener. Kenapa ya Wak? Itu dia ternyata cuma menguasai silat, maksudnya dia paham di bagian silat tapi nggak paham batin. Kayak dur kan, bocah kenapa dipegangin banyak orang, cuma digini dong, pada mental. Saya mulai, dan ini lah kasih hebat, kok gak ada yang hebat nanganin bocah SMP begitu loh. Aku dipanggil Yai Sepuh di tempat saya dulu, masjid pertama. Sekarang kan udah dibugar ya. Itu udah tua banget, dituntun. Ada apa? Wong saya lagi anteng-anteng di rumah. Pas ngeliat kayak gitu kan, gara dasarnya gara. Bahasa sini itu macam-macam aja. Wong bocah nggak usah diajarin kayak gitu nyari penyakit. Langsung diseraupi begini kan. Udah sembuh, balik sinau katanya. Ngapain ikut-ikutan begini? Balik bocah itu balik. Lihat yang lain kayak nyesel gitu, lagi rame-rame kok dibubarin gitu. Cuman segitu tok, nggak ada kelanjutannya. Saya akhirnya pulang. Nah kebetulan sebut saja itu bocah namanya Yanto ya. Yanto itu dekat rumah saya. Orang habis kesurupan masih sempat-sempatnya ngambil kacang di tempat gurunya itu loh. Letak-letik makan kacang. Saya bilang gini, Tok, kamu tadi kesurupan apa enggak? Embuh katanya. Embuh gimana? Enggak tahu katanya. Kamu kan tadi burus bango, padahal lebih gede. Saya panggilnya Mas sih sebenarnya. Mas, sampean kesurupan apa enggak? Enggak tahu, saya enggak tahu. Oh ini lagi makan kacang, kesurupan apa? Tadi sampean ketawa-tawa, suaranya orang tua. Ya berarti ilmunya masuk kok. Ilmunya katanya masuk. Kacang. Saya itu enggak langsung pulang, saya nututin di belakangnya. Saya sama kakak saya. Mas melu, ayo ikut. Yanto jangan-jangan kenapa-napa lagi. Rumahnya itu di seberang kali, Bi. Saya ngikutin cuman jarak antara sekitar 10-an meter lah. Jangan sampai kendus. Dan dulu itu masih banyak pohon-pohon. Jadi nyidik. Saya nggak ada takutnya mau nginjak apa, yang jelas dulu itu nyaker semuanya. Pas sampai depan rumahnya, dia tuh ngakak lagi. Suaranya tapi orang tua, suaranya orang dewasa lah, ngakak. Yang fatal, bapaknya, ibunya masih di sana semua. Masih di kumpulan tadi. Kayak hidangan itu belum selesai, terus ada latihan yang lain. Nah terus saya kan bingung, loh ngakak lagi. Rumahnya itu rumah geribikan, pakainya anyaman-anyaman bambu, dan mungkin udah lapuk, udah lama. Buat gerak pada hancur semua. Saya ketakutan banget kan. Akhirnya, yuk Mas balik lagi ke sana. Saya ngomong sama orang-orang yang ngumpul di sana, terutama sama bapak ibunya. Lah bocah wis waras, bocah udah waras. Kayak orangnya itu kalau di sini ngomongnya begu, nggak bisa diomong. Padahal itu nyata, kayak nggak percaya. Bocah wis waras Kak, jangan bikin gara-gara, jangan ngarang-ngarang katanya gitu. Akhirnya saya, dengan ngerti, nggak mau ya udah, saya balik nggak ngurusin. Pagi-paginya itu rame, rumah itu jebol semuanya. Yang bagian depan rumah jebol semuanya. Terus dia itu kan salah satu yang tukang nonton TV di rumah saya, orang tuanya. Kayak minta maaf loh, sebagai apa ya, dia itu perlu minta maaf supaya bisa nonton TV enak gitu. Sama saya waktu itu udah lagi keluar kan. Saya dibilangin, bengi kamu laporan saya nggak percaya, nyatanya bener. TV-nya setel loh, Saya setel TV enak kan, pakai bangku kayak gini kan, sendirian begitu kan. Saya bilang, wah emang itu anaknya kenapa sih kok tiba-tiba begitu? Bu nggak tahu, wong tiba-tiba kayak gitu terus udah 3 hari. Tapi saya tanyain, saya suwuki ke mbahnya sendiri juga nggak mempan. Berarti udah sering begitu katanya, Bi. Saya semakin penasaran, anak kecil ya. Di rombongan ngaji kan saya ceritaan semua. Yuyu tulani, Yanto tulani. Ayo kita main ke tempat Yanto.
saya datengin malam harinya itu. Sekitar jam 8 itu kan malam banget kalau dulu ya. Tok, metu keluar biasa aja nggak ngapa-ngapain. Dia malah ngajak umpet-umpetan, mau ngajakin petak umpet. Akhirnya kita semua jawabnya iya. Terus yuk, tapi saya mau minum dulu. Dia mau nyari-nyari Yanto itu berubah apa enggak. Dia itu perangannya masih sama kayak biasa. Akhirnya kita umpet-umpetan, benar. Kalau umpet-umpetan dulu kan ini ya, bukan lingkupan dekat, di tempat yang serem yang jauh-jauh. Nah, saya itu satu grup sama Yanto dan beberapa orang yang lebih dewasa lah, gede-gede begitu. Terus ada di dekat makam itu di seberang kali gede, jauh lah dari tempat saya itu. Terus pas lagi ngumpet begitu, padahal ya kalau logikanya sekarang, yang nyari aja belum berangkat, ngapain gitu loh pakai posisi ngumpet semua begini, nggak usah kayak gitu kan, nanti aja kalau udah deket gitu. Kalau dulu tertib kayak gitu. Terus yang tua-tua itu ngelindungin yang muda. Nah, lagi dihitung kan pakai baterai yang panjang itu, yang stainless itu ya, dihitung sama yang gede. Wong kemarin itu sering ada yang hilang, tahu-taunya ngeletak di keranda, di bawahnya keranda. Kalau enggak tahu-tahu di emperan masjid. Tahu yang bawa siapa itu misteri. Sampai sekarang juga enggak ada juntrungannya ya. Tapi bocahnya sih selamat. Dihitung. Tadi kan bocah rolas. Yanto melu mene apa melu mana? Yanto itu dari tim sini apa tim sana? Melu sini, ikut sini. Kok Yanto enggak ada? Dicariin kan. Jangan-jangan Yanto itu dibawa sama Wewe Gombel. Kita cariin di seputar makam. Dia itu tahu-taunya ada di Witasem di sana begitu, lagi ngekek-ngekek kayak gitu. Lagi ngekek-ngekek. Terus Witasem itu kan Witasem itu gede banget. Kita itu ceritanya yang gede-gede. Kalau saya itu di belakang mereka. Tapi rombong-rombongan. Yang penting jangan sampai kaki itu nendang ini tenger apa ya, nisan, karena itu sangat jangan banget lah, itu sakral banget, jangan sampai nendang nisan. Kita itu milih-milih jalan. Yang di depan itu mau ngambil si Yanto, mau itu posisinya kesurupan atau enggak, mau dibawa pulang. Itu kabur semua gara-gara di balik asem itu langsung ada yang selingkuh begitu, kencang banget, dan semua ngeliat. Kalau saya enggak sebenarnya, saya cuman ikut praktisi lari. Karena itu di belakang kalingan yang tinggi-tinggi itu katanya ada sosok pocongan. Padahal di situ gelap banget. Kata yang lihat hampir mau semua kecuali beberapa yang kecil-kecil itu, dia itu jelas banget itu melingkup begini. Dan si morinya ya kelihatan mencorong bersih. Tapi ininya matanya kan pada jatuh gitu loh. Cuma nggak jatuh ke tanah gitu, kayak gimana ya, kayak mau rontok begitu kan. Mereka langsung lari semua, dan itu beberapa nisan itu memang banyak yang patah. Saya langsung lari kencang bawa di belakangnya mereka itu sambil nangis. Dan tempat yang dituju bukan di tim 1. Kita sempat papasan sama tim 1, diceritain aja sambil lari. Mereka yang nggak tahu apa-apa ikut lari, pokoknya ikut. Mereka itu bilang ada setan, lari ya lari semuanya. Dan tempat yang dituju bukan di titik awal, langsung ke rumahnya Yanto. Yanto bisa ada di situ, di rumahnya loh. Di rumahnya lagi makan kacang. Ternyata kemarin itu saya di kantong juga ada. Bapak saya juga bawa kemarin kacang. Lagi makan kacang. Nah, itu yang di sana siapa? Kan rame, orang tuanya keluar. Waduh, ngomongin apa sih? Ya, Wak, Yanto tadi ikut tempat-tempatan ada di Ponasem, bisanya sekarang ada di sini. Yanto sing mau nang kene, ngarang-ngarang bae katanya begitu. Tahu-tahu pas saya diomong kayak itu, dia kesurupan lagi di rumah itu. Di rumah itu ngekek-ngekek. Terus sekarang ganti, ada suaranya cewek, ada suaranya yang cowok yang serem itu. Langsung bareng-bareng, gak disuruh sama orang tua, nyusulin Kiai Sepuh itu. Nyusulin Pak Kiai, ngapunten. Yanto kumat maning. Akhirnya datang. Terus diusap kayak iki bemari Kak, diusap sembuh. Pas itu saya kan termasuk mbak saya itu sering diajak ngomong sama orang-orang tua kalau ada masalah. Nah, saya pulang itu malam-malam sekitar mungkin jam 9:30, udah malam banget lah. Saya udah riap-riap mau tidur, saya dengar suara Pak Kiai itu ngobrol sama mbak saya, ngopi. Saya bangunin mas saya, Mas, keke, itu lagi ngomongin Yanto. Akhirnya mas saya penasaran mendekat, dan dari obrolannya ternyata dari situlah kami tahu Yanto itu emang ada turunan, ada turunan dari, berarti uangnya pamannya yang sedeng juga banyak. Maksudnya yang
Iya, iya, iya. Gangguan jiwa. Ya, jadi kalau ada mikir berat, ya kayak gitu biasa. Jadi nggak ada hubungannya sama kesurupan ini itu nggak ada. Kumat-kumatan. Kumat-kumatan. Gitu. Belum mateng gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Kayak gitu kondisi. Iya, tapi nanti baik. Oh, iya, iya. Kumat-kumatan gitu. Kumat-kumatan. Ya. Saya lucu ya. Kemarin belum lama. Saya sama samping rumah namanya Mas Ahmad mancing yuk di kali dekat situ. Terus kok ada Yanto? Itu kan momen banget, udah puluhan tahun saya nggak pernah lihat Yanto. Dan sehat, kayak sehat. Tapi ya sehatnya sehat wagu. Ya orang lagi serang gimana sih? Saya dengar dia udah punya keluarga, cuman cerai. Tapi kayaknya sehat. Nah itu langsung dipanggil. Yung, mat, ini. Dipanggil. Kenal ya, masih kenal. Masih kenal. Langsung ditanyain, mbahmu udah nggak ada ya? Ditanyain semua keluarga saya, nggak ada yang kelewat satupun. Begitu juga keluarganya Ahmad. Tapi dari caranya dia tuh lagi bawa piring sama sendok, katanya mau ngadang tukang ketoprak. Tukang ketopraknya dadang orang meli-meli ya, orang lewat. Padahal saya yang itu di area mana, sawah atau perumahan? Deket kali. Oh, deket kali. Tukang ketoprak tempat saya itu mangkal semua loh, nggak ada yang keliling. Nggak ada yang keliling. Daripada tukang ketoprak nggak ada, Kemet nggak tuku jajan, dikasih ke Ahmad buat beli jajan. Kasih uang. Iya, seolah-olah dia itu kita masih masa kecil gitu loh. Menurut tampani, kucimat ya, kudu bibit katanya, buat bibit. Terus, yuk, mau bengi umpet-umpetan maning. Nanti malu umpet-umpetan, seolah-olah masih masa lalu. Iya. Akhirnya saya, ya wis lah segitu aja. Cuman jadi ingat masa lalu. Oh iya, bener omongannya Pak Kiai dulu. Dia itu emang ada turunannya seperti itu. Dan di saat itu yang ponakannya yang kecil ya umuran 6 tahun udah kayak gitu ada. Udah kumat-kumatan juga. Iya. Itu aja sih, Iya. Itu berarti salah satu teman kecilmu gitu ya? Teman kecil, ya di atas saya lah. Iya, ketemu gede masih kayak gitu. Dan kayak gitu. Menariknya dia itu masih di dunia kecilnya gitu ya? Di dunia kecilnya. Kurang lebih seperti itu ya, di dunia kecilnya. Oke. Udah berurusan kemana-mana, udah tua. Saya sudah tua. Itu orang bahagia sih. Bahagia. Jarang sakit tuh. Iya, orang bahagia tuh kembali ke masa kecil. Itu aja. Terima kasih Bro Ayung. Meskipun cerita ini nggak panjang, tapi cukup menarik ya. Kita dibawa ke masa lalu di tahun 80-an kayaknya. Itu kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak. Bro Ayung, terima kasih juga. Di luar lagi hujan. Alhamdulillah. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Kawan-kawan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Yang lagi mudik, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.